memang ini ceritanya awalnya kita baru-baru menemukan ini. Ya. Mungkin sekitar setahun yang lalu lah. Saya lupa waktu itu Ya. harinya. Pada waktu itu kita, kalau tidak salah, kita 5 orang ke sini dengan teman-teman. Kita ceritanya cari ikan. Oh, bukan sengaja kesini. Bukan sengaja. Sebenarnya saya lewat di sini mungkin sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali. Jadi pada sore hari, karena kita dari pondok tadi ke sini pergi menjala, kalau bahasa kita kan cari ikan. Cari ikan lah kita di alur sungai itu. Kita turun di hulu tadi. Nah, jadi ke hilir sini. Jadi salah satu anggota yang menjala memanggil saya. Ini kenapa ada tulisan? Bilang. Jadi saya periksa di sini kan, jadi difoto-foto lah sama anggota di sini. Jadi pada waktu itu, ini saya bilang saya sudah sering kali lewat sini, baru lihat ini batunya. Jadi begitulah ceritanya. Iya. Ini prasasti menggunakan huruf Jawa. Nah, kita nyebutnya ini sebagai prasasti Mulopijak. Penamaan prasasti itu ada 2 dasarnya. Yang pertama dari isi yang di dalam nama desa, nama daerah yang disebutkan dalam prasasti. Yang kedua adalah nama daerah tempat ditemukannya prasasti. Nah, kita tidak mendapatkan itu, kita hanya mendapatkan 2 baris. Dan ini bacanya Mulopijak. Jadi bisa kita sebut ini adalah prasasti Mulopijak. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan adalah masa orang transmigran. Transmigran itu di Indonesia yang di Kalimantan Timur itu sekitar 1956-an. Ya, dan itu bukan di daerah sini tapi di daerah Kecamatan Penajam, di daerah Girimulyo, dan sangat jauh dari sini. Kondisi sekarang aja kita berada di tengah hutan di tepi sungai. Zaman sekarang mencapainya susah, apalagi tahun 1956 yang belum ada jalur sini. Jadi orang datang ke sini kemungkinan memang jalur adalah jalur air karena dia menyusuri sungai. Nah, ini juga sangat menarik ya. Kalau memang ada kelompok masyarakat yang Jawa di sini yang kita belum tahu pastinya kapan, itu kan cukup menarik bahwa di wilayah Penajam yang di daerah pelosok sini sudah ada komunitas orang Jawa yang tinggal di sekitar sini. Ini bukti nyata bahwa ini adalah prasasti berhuruf Jawa. Saya sudah memeriksa beberapa batuan sekitar, juga termasuk ini. Kalau dilihat kondisi si batu yang digunakan kemudian oleh siapapun yang memahat ini berasal dari kawasan ini sendiri atau in situ, dengan membandingkan mineral penyusunnya yang sebagian besar berupa proporsi antara mineral kuarsa, SiO2 dengan plagioklas. Apa yang kita lihat sekarang berbeda dengan yang temuan prasasti di Muarakaman yang memang menggunakan material yang berbeda dengan yang kita temukan di sini. Kalau yang di sana menggunakan bahan yang serupa dengan prasasti-prasasti di Pulau Jawa atau Sumatera berupa batuan vulkanik jenis andesit. Tapi di sini artinya dari tempat yang jauh, karena di Muarakaman bukan tempat di mana batuan vulkanik itu mudah ditemukan kecuali berperahu ke sisi lebih hulu dari Sungai Mahakam di sekitar Kutai Barat atau lebih naik lagi. Nah, tapi di sini penggagas prasasti ini menggunakan kondisi alam yang ada, karena memang ketika tadi coba di Palu memang dentingannya tidak mudah untuk dihancurkan, sehingga pemahaman tentang bahan juga cukup baik saat itu sudah, sehingga memahami bahwa ini insya Allah cukup tahan dan dibuat di bongkah yang terbesar. Kalau kita lihat saat ini ya, kita tidak tahu kondisi sebelumnya, mungkin saja juga ada bongkah yang serupa ini, tapi karena proses waktu saling bentur sehingga lebih kecil. Tapi inilah yang dipilih, dan sampai saat ini inilah yang cukup resisten dan masih bisa diamati dengan baik, tidak dalam kondisi terpotong atau semacamnya, dimanfaatkan sebagai prasasti. Dalam kebudayaan itu kan satu hal yang paling tak terhindarkan adalah berubah. Manusia memang harus berubah, tapi persoalannya apa yang membuat dia berubah gitu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana selera makan kita kalau tidak ada orang Tionghoa yang datang ke Indonesia misalnya. Kalau tidak ada orang Jawa yang datang ke Kalimantan misalnya. Kalau tidak ada orang-orang lain di luar Kalimantan yang pernah datang ke sini. Kalau bukan kita yang di sini yang peduli, itu nggak ada orang lain yang peduli. Sebab orang lain ini yang datang ke sini itu pasti bawa perspektif mereka. Bukan sebagai subjek yang memang
ada di sini gitu. Jadi pasti ada hal-hal. Kalau di sini orang-orang tidak kuat di sini, tanda kutip, kalau anak muda tidak belajar, saya pikir adat itu sudah kuat, terlalu kuat. Tapi ada hal yang biasanya lebih kuat, yaitu relasi kuasa, entah dari pemerintah atau entah dari pihak manapun sebenarnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, hal yang paling mungkin kita lakukan misalnya ini pendokumentasian misalnya. Paling sederhana pendokumentasian, usaha-usaha untuk melawan perubahan yang signifikan yang dampaknya akan membuat misalnya titik ini menjadi tidak seperti yang kita harapkan, Mas.